Jika ada wali beda dengan kitab yang kita baca, mana yang harus ngikut? Wali ngikut kitab, ngikutin wali, bukan ngikutin kitab. Ya. Antum dapat hadiah ini Bang Dik. Nah ini bener jawabannya. Kalau zikir asma, ya, af'al, sifat, apa halangannya? Halangannya nggak bertepi. Udah sebutin satu-satu, ribet. Zikir asma, nama. Banyak terjebak pada menyembah nama, menyembah huruf. Dia bayang-bayangin lafaz alif lam lam ha, Allah. Itu kan bayangan dia sendiri. Atau ada yang mimpi melihat cahaya tulisannya Allah, itu kabar gembira, tapi bukan itulah Allah. Allah itu yang punya nama itu. Ini coba saya tulis, coba tampilin admin, operator. Allah, coba lihat, baca apa? Allah. Emang Allah ini tulisan tentang Allah. Oke, cuma kalau ada orang ngejek tulisan ini, ente marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Kalau nggak, ane bilang gini, nama antum tadi siapa? Nama jasadnya? Arif. Ane giniin, Arif. Apaan itu? Tersinggung nggak? Tersinggung. Ini ane cuma nyoret ARIF kok, bukan ente yang ane coret. Kenapa ente tersinggung? Jawabannya apa? Itu namaku. Gitu. Maka orang-orang yang menghormati nama Allah itu menghormati Allah. Orang-orang yang menyebut nama Allah, dia sedang menyebut Allah, karena nama emang gak bisa dari yang punya nama. Tapi jangan terjebak pada imajinasi tentang nama. Ya. Yang punya nama itu gak bisa dibayangkan, maka gak usah dibayang-bayangin, cukup dirasakan dengan ruh kita. Nah, halangannya orang kalau zikir mulai dari bab asma, af'al sampai sifat sama. Hijab akal, lalu turun ke hijab kolbu, lalu hijab-hijab yang turun ada fuad, ada lub. Hijabnya di situ. Yang paling berat itu hijab pengetahuan. Paling berat. Saya ini hijab saya tebal sekali. Karena ngajinya sok lama. Emang lama sih ya. Jadi dulu kalau nggak ada di kitab saya nggak percaya. Saya lupa kalau kitab itu bersumber dari kolbu. Imam dulu punya kolbu, kita sekarang punya kolbu nggak? Punya kolbu. Pernahkah bumi ini kosong dari wali Allah? Jika ada wali beda dengan kitab yang kita baca, mana yang harus ngikut? Wali ngikut kitab. Ngikutin wali, bukan ngikutin kitab. Ya. Antum dapat hadiah ini Bang Dik. Nah ini bener jawabannya. Colek amat. Jadi hijabnya yang berat apa? Udah satu pertanyaan aja, yang lain lagi. Ya. Hijab akal, hijab ilmu. Ya. Kalau nggak ada hijabnya, ntar ente ngaku jadi Allah, kebakar. Harus ada hijab. Nabi aja ada hijabnya dengan Allah. Hijabnya 2 busur panah. Kalau nggak ada hijab, Ahad itu Ahmad, kan gawat. Maka Allah masih bedakan Ahad dengan Maka Ahmad ini masih berhijab kepada Allah. Hijabnya mimnya itu.
Ya, harus ada hijabnya. Al-halaj kelewat. Hal-halaj kan harus ngertiin ini dulu. Coba Nabi Muhammad kan halat dulu, waktu dulu ya, mereka dia langsung aja nyelonong ke sini. Maka salahnya halaj bukan salah tauhid, bukan nantang Allah. Al-halaj su'ul adab sama sang Muhammad, sang Ahmad. Maka disidang gitu. Itu aja sih bedanya. Siti Jenar sama ya, paham ya. Ngaji apa sih kita ini? Dia masuk kayak begitu. Dia keder gimana kita? Baik, masih ada waktu. Siapa yang ingin bertanya? Oh, iya, entah habis ini perempuan ya, harus ada 7 orang ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Yang pertama, yang saya ingin tanyakan itu tadi berkaitan bahwa untuk di zaman ini ketika kita ingin ma'rifat ya harus dahulu dengan bertorikoh. Nah, berarti kan torikoh ini mengharuskan kita untuk bertalqin pada salah satu mazhab, ada tarikat atau misalkan ya tarikat. Nah, bagi teman-teman misalkan saya secara pribadi yang belum bertalqin pada salah satu tarikat, maka apa yang harus dilakukan? Apakah kita mencari bertalqin pada salah satu tarikat terlebih dahulu dan wajib, ataukah kita bisa melafalkan zikir-zikir yang memang sudah biasanya dilafalkan? Atau misalkan karena sejauh ini kan kita pernah dapat ijazah misalkan dari guru-guru kita. Oke. Baik. Terus buat satu Satu aja. Ya. Waktunya pendek soalnya. Ya. Karena ini kalau jawab pertanyaan kadang lupa, lupa kepanjangan. Padahal bisa dipendekin juga. Talqin itu bahasa Arab dari laqqana yulaqqinu. Laqqana yulaqqinu. Talqin. Apa artinya? Membimbing, menyuapi. Talqin itu tidak hanya zikir. Jadi yang pertama talqin zikir. Yang mahal itu talqin ilmu atau ma'rifat. Ya. Talqin zikir ini penting untuk riyadhah, untuk latihan-latihan, itu penting sekali. Maka teman-teman yang sudah dapat talqin zikir agak beda sedikit. Konsentrasinya agak lumayan bagus daripada yang cuma langsung dapat ilmu ma'rifat. Emang keren sih yang dapat ilmu ma'rifat ini. Cuma secara nafsiyah dia tidak bisa selaras kadang. Maka jangan heran di majelis kita ada majelis yang tidak pakai talqin zikir. Itu bang secara nafsiyahnya antum diuji bener iman antum sama mereka. Karena mereka juga lagi diuji. Ya. Nah, tapi kalau yang pakai talqin zikir ya itu ahlu ibadah lah istilah kita. Nah, ini mereka ini ya kayak Kang Hafiz inilah orangnya, kayak beliau berdua ini. Tuh kalau di majelis tuh dari dulu begitu aja rajin sholat, rajin zikir. Tapi ada yang lain rajin ngejekin mereka wali, wiridan, norak katanya. Ada yang begitu. Ya, jadi antum ini yang paling penting, talqin ilmu, talqin ma'rifat. Udah ngaji-ngaji aja dulu. Kalau emang haknya dapat talqin zikir juga. Tapi kalau kita sudah dapat talqin ilmu ma'rifat, wajib nggak talqin zikir? Udah nggak wajib. Namun tetap dianjurkan. Talqin zikir ini untuk nafs, jiwa. Talqin ilmu ma'rifat untuk ruh. Gitu ya. Jadi kita nggak meremehkan juga. Nah, saya makanya nggak terlalu nafsu-nafsu amat dengan menalkin murid. Banyak sekali yang mau. Ya, kalau kita maharin, udah akeh duit kita kali ya. Tapi saya nggak minat ya. Karena menurut saya yang lebih mahal itu talqin ilmu, talqin ma'rifat. Mahalnya antum nggak dapat beli. Mau dibeli pakai apa coba? Ya, sholat aja 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh, sholat fajar lebih baik dari dunia dan isinya. Sekarang antum mengenal yang disembah dalam 2 rakaat itu. Lebih dahsyat nggak? Lebih dahsyat. Ya, maka qalbu ahli ma'rifat berat sekali. Kalau dia berbicara mukanya mungkin suwe ya, tapi qalbunya masya Allah ya.
Masya Allah kita ketipu maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad.